Saat usiaku 16 tahun, aku sudah menikah. Tapi sayang, saat itu orang tuaku tidak merestuinya. Hingga aku dibawa pergi jauh oleh suamiku. Di tengah perjuangan hidupku bersama suamiku, derita, pahit, dan manisnya kehidupan silih berganti. Hingga kami menemukan kehidupan mewah dan berlimpah harta. Singkat cerita, tak kusangka saat kemewahan itu kian terus melimpah ruah. Tiba-tiba aku diceraikan suami tercintaku. Kala itu, sedih, perih, dan hancurnya perasaanku tak terelakkan. Karena hilangnya kebahagiaan yang selama ini sudah terbangun rapi. Saat itu aku yang sudah jauh dari orang tua dan malu untuk kembali lagi ke kampung halaman, kini diterpa gundah gulana berkepanjangan. Stres saat itu, hampir tak terkontrol diri ini. Tapi di tengah rapuh itu, Tuhan menyelipkan sedikit sadarku akan aku bahwa aku masih berhak hidup bahagia. Maka langkah terbaikku, meski berkalung air mata dan penuh malu, aku pun kembali kepada orang tuaku. Kala itu sempat mereka tak mau menerima kehadiranku yang dulunya pernah melawan dan membuatnya kecewa. Tapi orang tuaku baik. Ia memaafkan aku dengan tulus hatinya. Sejak itulah aku tinggal kembali di kampung halaman. Seiring waktu berjalan, aku tak punya kerjaan. Hingga aku merasa tersiksa dengan hidupku yang sederhana. Karena selama bersama suamiku, aku terbiasa hidup mewah dan megah. Keadaan itu membuat aku memberanikan diri meminta izin orang tuaku untuk mencari pekerjaan. Singkat kata, aku pun menemukan sebuah pekerjaan yang bagiku kurang layak. Tapi apa boleh buat, hanya dengan cara itu aku bisa mengembalikan suasana mewah itu di diriku. Beberapa lama kemudian, semua warga sekampung tercengang dengan kesuksesanku yang bisa kuraih dalam waktu yang cukup singkat. Satu persatu, laki-laki mendekatiku dan mengantarkanku ke kampung halaman. Hingga membuat aku menjadi buah bibir warga di kampungku. Bagaimana tidak? Karena aku selalu pulang diantar laki-laki yang selalu berbeda-beda. Dan laki-laki yang mengantarku juga laki-laki yang mewah, dengan mobil mewahnya dan seterusnya. Maka kala itu orang tuaku menanggung malu kembali. Namun, karena aku berhasil meyakinkannya bahwa aku bekerja di tempat yang terhormat, sontak seketika orang tuaku yang tadinya malu kini menjadi kuat kembali. Tibalah pada puncak cerita ini saat aku sudah bekerja di sebuah kafe 5 tahun lamanya. Akhirnya aku pun diketahui semua wargaku, keluargaku, saat seseorang melihatku sebagai pelayan malam dengan mata kepalanya sendiri. Terbukalah apa yang selama ini saya sembunyikan. Masa itu adalah masa kesekian kalinya orang tuaku harus menahan malu karena ulah dan egoku. Hingga beberapa lama kemudian,
aku pun harus mengandung seorang bayi tanpa seorang ayah yang halal. Dan kala semua orang tuaku, aku lagi-lagi harus malu dan pergi jauh dari mereka. Karena aku tak mau lagi menjadi bahan cercaan dan membuat orang tuaku kembali menanggung rasa malu. Beberapa lama kemudian, aku pun terkena sakit parah dan sakit itu membuat aku harus menyesal. Maka karena penyesalan itu datang, aku tentu merasa rapuh. Tapi apa boleh buat, aku yang dulunya menjadi rebutan banyak orang, kini menjadi seorang wanita sampah di mata semua orang. Karena aku yang sekarang sudah jelek, cacat, dan tak punya apa-apa dan tak bisa ngapa-ngapain lagi. Begitulah deritaku karena melawan orang tuaku. Sekian kisahku, semoga tidak terulang kembali kepada kalian, kaum perempuan. Inilah catatan Ijah. Jagalah kehormatanmu, taatilah orang tuamu, agar hidupmu tak seperti aku. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya di channel Gerbang Kehidupan 92. Karena itu jangan lupa di subscribe, share, and like videonya agar kami lebih semangat dalam menayangkan kisah-kisah kehidupan yang tentunya memberikan hikmah kepada kita semua. Salam Gerbang Kehidupan 92.